Perkenalkan, nama saya Preti Buru Sembiring, NPM saya 2405030253. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia meliputi 1. Kurikulum 1947 sampai Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka, karakter dan jiwa kebangsaan, serta mengganti sistem pendidikan kolonial dengan pendidikan yang sesuai dengan semangat kemerdekaan. Kedua, kurikulum 1952 sampai Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947. Materi pembelajaran mulai disusun dengan lebih jelas dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Guru juga mulai memiliki pedoman pembelajaran yang lebih terarah. Yang ketiga, kurikulum 1964 atau sampai ke Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini menekankan pembentukan manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dikenal dengan konsep pencawardana, yaitu perkembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Untuk yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini muncul setelah perubahan politik pada masa Orde Baru. Tujuan pendidikan ini lebih diarahkan pada pembentukan manusia yang memiliki jiwa Pancasila, pengetahuan serta kecakapan khusus. Kelima, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pencapaian tujuan pembelajaran secara pendekatan yang lebih sistematis dengan tujuan instruksional yang jelas. Guru dituntut menyusun kegiatan pembelajaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum ini dikenal dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru tetapi didorong untuk mengamati, bertanya, berdiskusi, menemukan dan melakukan kegiatan secara aktif. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini menggabungkan berbagai pendekatan dan mengatur materi pembelajaran dengan lebih rinci. Namun, banyaknya materi membuat beban belajar siswa cukup tinggi. Kurikulum ke-8 1999 sampai suplemen kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan atau tambahan terhadap kurikulum 1994. Penyesuaian dilakukan untuk merespon perubahan kebutuhan pendidikan dan perkembangan masyarakat pada masa reformasi. 9. Kurikulum 2004 sampai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK mulai menekankan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Bukan hanya banyaknya materi yang harus diselesaikan, tetapi pembelajaran diarahkan agar siswa memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diterapkan. Kurikulum ke-10 2006 sampai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah serta karakteristik daerah. Pemerintahan menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar secara acuan. Kurikulum 11 2013 atau K13. Kurikulum 2013 menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Kurikulum ini juga mendorong pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada peserta didik. 12. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dikembangkan untuk membuat pembelajaran lebih fleksibel, sederhana, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini menekankan materi esensial pembelajaran sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan siswa, serta penguatan karakter materi yang esensial pembelajaran sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan siswa, serta pengetahuan karakter melalui profil pembelajaran Pancasila. Dalam perkembangannya, kurikulum Merdeka mulai diterapkan secara bertahap dan kemudian ditetapkan sebagai kerangka dasar kurikulum nasional. 13. Kurikulum yang berlaku saat ini pada tahun 2006. Satuan pendidikan di Indonesia berada dalam masa penerapan kebijakan kurikulum nasional sebagai salah satu kerangka utama dengan penyesuaian dan penguatan kebijakan sesuai perkembangan pendidikan. Karena kebijakan kurikulum dapat diperbarui, pemerintah menyebutkan kurikulum saat ini sebaiknya selalu disesuaikan dengan regulasi terbaru. Terima kasih, ini penyampaian dari saya.
Assalamualaikum.